pertolongan persalinan sungsang. Yang pertama, ibu dalam keadaan ditotomi pada tempat tidur pasien. Kedua, menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih. Ketiga, mengamati tanda dan gejala kala 2. Mempunyai dorongan kuat untuk meneran. Ibu merasa adanya tekanan pada perineum menonjol. Vulva dan anus membuka. 4. Memastikan kelengkapan alat dan pertolongan persalinan, termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan 1 buah alat suntik sekali 21 ke dalam partuset. 5. Memakai celemek. 6. Memastikan lengan atau tangan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 7. Memakai sarung tangan DTT yang akan dilakukan pemeriksaan dalam. 8. Mengambil 1 sarung tangan DTT yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. 9. Mengambil alat suntik sekali pakai, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam wadah partuset. 10. Membersihkan vulva dan perineum menggunakan kapas DTT, melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Bila ketuban belum pecah, maka lakukan amniotomi. Ke-12, membersihkan sarung tangan dengan memasukkan larutan klorin 0,5%. 13. Memeriksa DJJ. 14. Memimpin ibu untuk meneran. 15. Bila bokong sudah turun ke dasar panggul, lakukan episiotomi saat bokong membuka vulva dan perineum sudah tipis. Melahirkan badan bayi. Cara bridge. Segera setelah bokong lahir, bokong dicekat dengan bridge. Kedua ibu jari penolong sejajar dengan paha. Jari-jari yang lain memegang bagian daerah panggul. Jangan melakukan intervensi. Ikuti proses keluarnya janin. Longgarkan tali pusat setelah lahirnya perut dan sebagian dada dibawa dengan menggerakkan rotasi gerak anterior, yaitu punggung janin didekatkan ke arah perut ibu dan tanpa tarikan disesuaikan dengan lahirnya bayi. Bila pada tahap ini ternyata terjadi hambatan pengeluaran saat tubuh janin, segera lakukan pertolongan dengan cara klasik dan Muller atau manual aid. Gerakan ke atas hingga dagu, mulut, hidung, dahi, dan kepala. Pada umumnya bayi pada presentasi bokong memerlukan perawatan setelah bayi lahir atau resusitasi. Cara klasik. Segera setelah bokong lahir, bokong dicekam dan dilahirkan sehingga bokong dan kaki segera lahir. Tali pusat dikendorkan. Pegang kaki pada pergelangan kaki dengan 1 tangan dengan parasut garpu dan tarik ke atas dengan tangan kiri dan menariknya ke arah kanan atas ibu. Untuk melahirkan bahu kiri yang ada di belakang dengan tangan kanan, dengan menariknya ke arah kiri atas ibu untuk melahirkan bahu kanan yang bayi yang berada di belakang. Memasukkan 2 jari tangan atau kiri sesuai letak bahu belakang sejajar dengan bayi. Bila pada tahap ini sulit untuk melahirkan bahu, maka lakukan setelah bahu dan lengan belakang lahir, kedua kaki ditarik ke arah bawah kontralateral dari langkah sebelumnya untuk melahirkan bahu dan lengan bayi dengan cara yang sama. Cara Muller melahirkan bahu dengan menarik kaki secara femoropelvic dengan cara yang sama seperti klasik ke arah belakang kontralateral, dan setelah bahu dilanjutkan langkah yang sama untuk melahirkan bahu dengan depan. Cara lopset dilakukan bila ada bayi yang terjungkit di belakang kepala setelah bokong dan kaki bayi lahir. Memegang bayi dengan kedua tangan secara femoropelvic. Memutar bayi secara 180 derajat dengan bayi terjungkit ke arah penunjuk jari tangan yang memuncal atau belakang kepala. Memutar bayi setelah 180 derajat ke arah yang berlawanan, ke kiri atau ke kanan.
beberapa kali hingga kedua bahu dan lengan dilahirkan secara klasik atau mular. Ekstraksi kaki dilakukan bila kala dua tidak maju dan tampak gejala kegawatan ibu dan bayi, atau keadaan janin atau ibu yang mengharuskan ibu secara tangan kanan masuk secara obsesif untuk menelusuri bokong, pangkal paha sampai lutut. Kemudian lakukan abduksi dan fleksi hingga kaki bawah, melakukan fleksi. Tangan kanan mendorong pundus ke bawah. Peregangan kaki dan dipegang dan dituntun ke arah atas lutut. Kedua tangan penolong memegang betis janin, yaitu kedua ibu jari diletakkan di belakang betis, sejajar sumbu panjang paha dan jari-jari lain di depan betis. Kaki ditarik curam ke bawah sampai pangkal paha lahir. Pegangan dipindahkan ke pangkal paha setinggi mungkin dengan kedua ibu jari di belakang paha, sejajar sumbu panjang sumbu di depan paha. Pangkal paha ditarik curam sampai trochanter depan lahir. Kemudian pangkal paha yang pegangan hingga kontraktor belakang lahir. Sebaiknya hingga kaki belakang yang dilahirkan dahulu, maka yang akan terlahir terlebih dahulu ialah trochanter belakang, dan maka pangkal paha akan ditarik terus curam ke bawah. Setelah bokong lahir, maka dilanjutkan cara DC atau D. Teknik ekstraksi bokong dikerjakan jika presentasi bokong murni dari bokong dan bokong sudah turun ke dasar panggul. Bila kala dua tidak maju atau tampak keadaan janin atau ibu yang mengharuskan bayi dan janin setelah dilahirkan, jari penunjuk yang penolong searah janin dimasukkan ke dalam jalan lahir dan diletakkan di lipatan paha bagian depan. Dengan jari ini, lipat paha atau krista ileaka dikait dan ditarik dan curam ke bawah. Maka tangan penolong mencekam pergelangan tadi dan lutut menarik curam ke bawah. Bila dengan tarikan ini trochanter depan mulai, maka jari telunjuk penolong yang lain lipatan paha ditarik curam ke bawah sampai bokong lahir. Setelah bayi dilahirkan secara CD atau B. Catatan: ekstraksi bokong lebih berat atau sukar daripada ekstraksi kaki. Oleh karena itu dilakukan fraksi oleh presentasi bokong murni. Langkah ke-17, cara melahirkan kepala bayi. Cara Maureche. Jika bayi dilahirkan secara manual atau AID atau bridge, kepala belum lahir. Letakkan badan bayi di atas tangan kiri sehingga badan bayi seolah-olah menunggang kuda. Untuk penolong kidal, letakkan badan bayi di atas tangan kanan. Satu jari di bawah tangan kanan memegang tengkuk tangan bayi. Minta seorang asisten menekan fundus uteri bersamaan dengan adanya his. Pastikan menekan fundus uteri penolong persalinan. Melakukan tarikan ke bawah sesuai arah sumbu jalan lahir. Dibimbing jari yang dimasukkan untuk menekan dagu atau cunam pipar yang digunakan jika pengeluaran kepala bayi dengan bridge atau Maureche gagal. Caranya: tangan dan lengan kaki dibungkus oleh kain steril, jangan pipal, kemudian kepala kemudian ditarik.